katakan kepada orang bahwa begitu baik. Kalau saudara melihat ada orang sakitnya sakit batuk, sudah nggak sembuh. Pada satu waktu sudah pergi ke dokter A. Sekali stop batuk. Waduh, itu hebat benar dokter. Apa saudara dia? Saudara keluar ketemu orang batuk. Saudara diam. Saudara cerita, sayapnya dokter sekali suntik sembuh. Mana dokter? Di sana. Dia prakteknya banyak penyakitnya, banyak penyakit. Yang penyakitan itu banyak. Sampai dia kerja sampai jam 3 pagi. Kena saja sekali suntik sembuh. Nanti kalau orang itu pergi, betul-betul sembuh juga. Apa dia cenderung kepada orang. Sampai dari itulah sampai praktiknya jam 3 pagi. Nanti kalau tambah banyak langganannya, karena dari mulut ke mulut, dari pengalaman ke pengalaman. Begitu juga menjadi banyaknya anak Tuhan adalah kalau kita mulai buka mulut kita. Jangan malu bersaksi. Itu ayatnya. Jangan malu bersaksi. Saudara sudah ditolong Tuhan. Saudara sudah yakin saya selamat. Saudara sudah yakin kalau mati pun saya selamat. Haleluya. Saudara sudah yakin kalau kekurangan saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan apa yang saya perlukan. Dia Yehova Jireh, dia kesembuhan, dia Yehova Rafa. Wah, sebutkanlah nama-Nya. Tuhan, jangan tinggal diam. Amin. Tuhan berkata, kita mengadakan perjamuan kudus, makan roti dan minum air. Tuhan berkata bahwa roti ini adalah tubuhku, daging tubuhku. Sama seperti waktu Yesus dipukul, cambuknya keras di ujungnya, masuk ke daging, cabut daging-daging sepotong-sepotong. Itulah seperti roti yang tadi satu roti pecah-pecah jadi banyak. Ini adalah lambang daripada tubuh Yesus, daging tubuh Yesus. Dan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 6, dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53 dan 54, di sana Yesus berkata, saya bacakan ayat 53, 54. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kalau kita tidak makan dari daging tubuh Yesus, misalnya ini dalam lambangnya itu dia adalah roti. Darah Yesus, lambangnya adalah anggur yang kita minum. Kalau kita makan dan minum, ada kehidupan dalam kita. Haleluya. Di sini Tuhan bicara kepada kita sekarang tentang pertemuan kudus ini. Ada kehidupan dalamnya, ada kuasa dalamnya, dan kita percaya itu terjadi. Karena itu, maka sekarang kalau kita bersaksi, kalau kita makan minum ini, apa kata Tuhan? Dalam surat Korintus yang pertama, yang selalu saya bacakan, 1 Korintus pasal yang pertama, pasal yang ke-11, Tuhan berkata, kalau kita makan perjamuan kudus, Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu dia ambil anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum. Lalu dia berkata, sebab setiap kali
setiap kali kamu makan roti ini, setiap kali kamu makan roti ini. Ada gereja yang makan perjamuan kudus setiap hari Minggu. Orang-orang Kristen pertama dalam kisah-kisah Rasul, kita membaca orang-orang Kristen pertama yang baru bertobat, setiap hari mereka makan perjamuan kudus. Jadi tidak terbatas hari apa, tanggal berapa. Ada gereja juga cuma sekali setahun. Sekali setahun bikin perjamuan kudus. Semua pakai baju hitam. Sedih sekali ingat kepada Yesus mati. Memang kita lakukan ini sebagai peringatan akan kematian Yesus. Kematian Yesus itulah yang menyelamatkan kita, dan kita sudah alami semua itu. Sekarang kita perlu bersaksi. Lalu dikatakan dalam ayat 26 sampai pasal 11, dan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Memberitakan, membawa kabar, bersaksi